warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali di SMK Muhammadiyah Satu Atas Podcast atau SMK Muhiwa Podcast. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini SMK Muhammadiyah Satu Atas kehadiran seorang tamu spesial. Sebenarnya beliau ini sudah beberapa kali hadir di SMK Muhammadiyah Satu Atas, tapi baru kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang di SMK Muhiwa Podcast. Kami sambut selamat datang Bapak Pito Sujatmiko. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Ini saya yang pertama. Ya, sehat ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ternyata Wates punya podcast ternyata jauh-jauh. Iya. CEO sekaligus founder PT Sugio Indonesia dan sebagai pencetus ide Samsung Tech Institute. Ya, saya luruskan sebentar. Oh iya. Program Samsung Tech Institute itu program yang worldwide. Jadi bukan saya atau siapa, cuma saya diberi amanah Samsung untuk melaksanakan. Oh iya. Tetapi sebelumnya kan Bapak bekerja di sebuah perusahaan sebagai CEO dan founder PT Sugio Indonesia tadi. Nah, tiba-tiba kok bisa berada di satu program, yaitu program Samsung Tech Institute, yang dimana program tersebut berkontribusi di dunia pendidikan. Kenapa tiba-tiba Bapak bisa berada di program ini dan Bapak yang ditunjuk seperti itu? Oke, baik. Awal mula program Samsung Tech Institute itu dimulai tahun 2013. Itu PT Samsung Electronics Indonesia melalui program corporate citizenship-nya mengadakan program Samsung Tech Institute. Awalnya program ini itu penerima manfaatnya adalah untuk generasi muda umum. Ya, untuk karang taruna, remaja putus sekolah, begitu kan. Ini awal-awalnya. Jadi namanya waktu itu Samsung Tech Institute masih bernama Rumah Belajar Samsung. Nah, terus sejak Impres tahun 2016, Impres nomor 9 tahun 2016, itu kalau tidak salah tentang revitalisasi SMK, isu yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan, akhirnya Samsung ingin mengubah pola itu. Jadi dari untuk generasi muda yang umum, general, tidak terpola dalam pendidikan, wah ini ada Impres nih, maksudnya apa? Gitu kan? Nah, Impres nomor 9 itu kan rame waktu itu. Itu akhirnya kita coba mulai di sekolah menengah kejuruan. Awalnya itu. Nah, pertama kali Samsung Tech Institute didirikan di SMK Muhammadiyah 3, Weleri Kendal, Jawa Tengah. Langsung diresmikan oleh Pak Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, selanjutnya kita lakukan kegiatan ini. Kita sinkronisasi kurikulumnya, ada 5 nih. Jadi kita bersurat ke Direktorat SMK, kami ada kelas Samsung. Nah, Samsung Tech Institute. Kelas Samsung Tech Institute itu sendiri ada 3. Kelas handheld product atau HP, kelas home appliances, yang berikutnya kelas audio video. Nah, kami hanya mengajukan kelas handheld product ini tujuannya karena ini ada di masyarakat gitu kan ya. Nah, Bu Ika juga menggunakan smartphone sudah seperti ganti baju gitu kurang lebih. Tiap tahun kita bisa bolak-balik ganti smartphone. Nah, itu inisiasi awalnya. Nah, dengan program Samsung Tech Institute di SMK malah jauh lebih efektif. Kalau dulu kita nggak bisa ngukur, sekarang kita bisa mengukur keberhasilannya. Dan yang paling penting adalah nanti lulusan dari program ini kita juga akan serap. Nah, bedanya kalau 2013 dulu dengan konsep yang lebih umum agak susah kan tingkat belajarnya, nanti serapannya kemana. Nah, lulusan SMK jauh lebih banyak ini. Itulah program yang kita cetuskan dan saya terlibat sejak pertama 2016, terus 2018 diinisiasi juga di SMK Muhammadiyah 1 Wates. Antusiasnya nambah, hingga saat ini sudah ada 80 SMK lebih. Ya, di Jawa Tengah sama Jogja sudah lebih banyak. Nah, konsep kami adalah satu service center, satu SMK mitra. Nah, harapannya kalau ada peluang kebekerjaan di service center atau di
channel Samsung lainnya itu lebih dekat. Iya. Ya, jangan sampai saya pernah berkunjung di satu kota di Bandar Lampung, service center Bandar Lampung, saya tanya teknisinya, mohon maaf, lulusan mana? SMK Negeri 2 Surakarta, gitu. Wah, jauh sekali ke Bandar Lampung. Emang SMK sebelah nggak ada yang bisa. Nah, ini jadi challenge kita. Nah, jadi kelas Samsung Tech Institute ini kita dekatkan untuk siapa tahu bisa mengisi ruang untuk Samsung Service Center dan channel Samsung lainnya di toko dan di sebagainya. Jadi memang tujuannya nantinya akhirnya untuk membantu siswa atau menyerap siswa untuk berada di dunia kerja seperti itu ya Pak? Ya harusnya begitu. Ya memang harapannya memang seperti itu. Karena saya juga pernah dengar Pak apa ya istilahnya pendapat ya statement dari seseorang bahwa sebenarnya SMK itu merupakan pencetak praktisi bukan akademisi seperti itu. Jadi dengan adanya program Samsung Tech Institute ini mungkin bisa mewujudkan statement tersebut ya Pak. Kemudian pada kesempatan hari ini kan Bapak hadir di SMK Muhammadiyah 1 Atas ini untuk menyampaikan atau memberikan kelas motivasi dan budaya kerja kepada anak-anak yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Atas. Nah, menurut Bapak sendiri, motivasi anak-anak di sini di SMK Muhammadiyah 1 Atas ini seperti apa sih Pak? Kemudian apakah ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh anak-anak agar nantinya anak-anak itu bisa siap terjun di dunia kerja seperti itu Pak? Ya, hari ini saya mencoba hadir 1 jam ke depan di SMK Muhammadiyah 1 Atas. Saya tidak ingin memberikan hard skill, tapi lebih ke soft skill dan sifatnya lebih pada mindset. Nah, tadi saya materinya cara mengupgrade skill. Nah, saya hanya bicara tentang cara. Nah, kebanyakan kita, mohon maaf ya Bu Ika, ini di sekolah kan, kita ngajari belajar, tapi lupa ngajari cara belajar. Iya kan? Jadi kita ngajari anak-anak peserta didik kita itu belajarnya harus begini, tapi cara belajar nggak diajarkan. Jangan-jangan kita cara bekerja pun juga lupa. Nah, jadi tadi kita berbagi mindset cara upgrade skill. Kita mulai dari apa yang adik-adik atau peserta didik, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Wates itu bisa tahu potensinya. Dari potensinya apa yang disuka. Kembali ke kelas Samsung Tech Institute, kelas handheld product, itu sebenarnya ada 3 profiling jobnya. Oke, yang pertama profiling job, yang pertama teknisi. Nah, teknisi itu nanti PKL-nya di Samsung Service Center. Nah, yang kedua untuk ranah sales and marketing nanti jadi promoter. Nah, nanti PKL-nya di mana? Di in-store, di toko. Nah, yang berikutnya program yang lebih advance berkaitan dengan kekinian ya, logic thinking, itu tentang coding and programming. Untuk mencetak tentang anak-anak menjadi programmer. Nah, 3 ini yang kita coba di kelas Samsung. Ya, alhamdulillah walaupun masih minimalis gitu kan, SMK Muhammadiyah 1 Wates terlibat menerima manfaat 3-tiganya walaupun belum maksimal. Ya, kira-kira itu. Kemudian beberapa kali kan Bapak sudah hadir di SMK Muhammadiyah 1 Wates. Mungkin belum sempat menyampaikan kesan dan harapannya ya Pak. Nah, mungkin di podcast ini apa sih kesan dan juga harapan Bapak terhadap SMK Muhammadiyah 1 Wates sekaligus sebagai sekolah penyelenggara program Samsung Tech Institute ini? Jadi setiap kali kami kesini selalu ada kejutan-kejutan. Jadi awal kami kesini belum ada tempat ini misalnya. Nah, kemarin saya ini yang kelima, insya Allah yang kelima kali kesini. Nah, SMK Muhammadiyah 1 Wates ini memecah kebuntuan kita di daerah Wates yang awalnya bukan kawasan apa-apa. Ternyata join dengan industri yang baik-baik. Saya sebut saja, saya nggak sebut brand Samsung ya. Ada Transmart gitu kan, terus ada macam-macam. Nah, setiap saya di sini selalu ada perubahan. Nah, memang perubahan yang saya paling mudah ukur adalah fisik. Iya. Nah, ini lantai 3, terus ini ada SMK Muhammadiyah 1 Wates podcast. Dan untuk pertama kalinya saya podcast di sini. The first moment.
Kira-kira itu. Dan ini luar biasa sekali bagi perkembangan sekolah yang mungkin secara kuantitas wujudnya ada. Ya, saya hanya ingin bersaran, mari kualitasnya kita jaga dan perbaiki. Jadi program kelas Samsung, makanya tadi saya tidak ingin memberikan adik-adik sentuhan skill-skill atau tapi mindsetnya saja. Yang adik-adik sukai apa? Antara 3 potensi, menjadi teknisi kah, promotor kah, programmer kah. Setelah itu baru kita tentukan keilmuannya. Kalau masih bingung, pelajari 3-tiganya. Nah, mana yang kamu condong senangi? Ikuti, dalami. Nah, jadi saya surprise sekali. Waktu pertama kami kesini juga nuansa color brandnya belum muncul. Sekarang ini membiru semua ya, Samsung kan? Ya, masih belum ya. Masih belum. Kira-kira itu, dan ini surprise sekali buat saya. Mudah-mudahan nanti di kehadiran Bapak yang berikutnya, yang tentunya masih kami harapkan untuk bisa terus hadir di SMK Muhammadiyah Satu Atas ini, Bapak tetap akan terkejut dengan hal-hal baru yang ada di SMK Muhammadiyah Satu Atas ini ya Pak. Tentunya hal-hal baru yang baik seperti itu. Amin. Nah, ini kan dalam rangka Fastabiqul Khairat kan, kira-kira gitu. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, program STI ini kan, Samsung Tech Institute ini kan sudah berjalan ya Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan sudah ada 80 sekolah yang sudah bekerja sama. Dikatakan berhasil ya Pak? Yang menilai berhasil adalah ada 2, penerima manfaat atau apapun. Kami merasa masih belum hadir secara maksimal. Makanya kami dulu, kalau dulu konsentrasinya ke arah teknisi, jumlah teknisi kita, ibaratnya peluang itu kan sangat ini. Kita sekarang nyoba PKL install ke promotor supaya ada kebermanfaatan yang lebih jelas dengan PKL di toko. Nanti jurusan lain pun boleh, makanya nanti sarannya itu bisa jadi mapel pilihan. Nah, kalau kita bicara keberhasilan, biar yang publik yang ngomong berhasil. Kemudian program Samsung Tech Institute ini kan masih terus dikembangkan ya Pak. Apakah akan ada program lain yang masih terkait dengan dunia pendidikan yang sedang Bapak kembangkan saat ini, ataukah malah sudah ada yang berjalan Pak seperti itu? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin bertanya, menurut Ibu sebagai salah satu pendidik di sini, saya ganti bertanya, kira-kira program Samsung Tech Institute berhasil tidak? Saya mau tutup telinga. Saya malah jadi dapat pertanyaan ini ya Pak. Kalau program Samsung Tech Institute, menurut saya ya sudah berhasil Pak. Di SMK Muhammadiyah Satu Atas ini kan kebetulan juga sudah ada anak yang PKL in-store di Samsung Service Center. Kemudian itu juga menjadi bekal untuk anak nantinya untuk bisa terampil di dunia kerja. Anak-anak kan terus jadi bisa mengerti gambaran secara nyata dunia kerja itu seperti apa. Itu mungkin Pak. Oke. Ini tidak dalam memuji karena ada saya kan. Mudah-mudahan tidak. Tidak. Oke. Nah, program-program apa yang kita kembangkan? Kemarin masih baru 1 tim kita ajari coding programming. Kita ada salah satu kurikulum yang lebih tinggi karena ini amanat dari headquarter kita, namanya Samsung Innovation Campus. Itu programnya adalah coding programming tadi. Jadi kalau kelas teknisi, kelas promoter itu kita ajarkan. Nah, yang lebih advance lagi adalah Samsung Innovation Campus. Nah, Samsung Innovation Campus ini sangat luar biasa karena itu berkaitan dengan era yang sekarang. Nah, tahun ini SMK Muhammadiyah Satu Atas masuk dalam 1.000 siswa yang ikut bootcamp itu, walaupun tidak bisa ikut masuk ke 100 besar. Nah, tapi bagi saya ini luar biasa. Artinya apa? Bagi SMK Muhammadiyah Satu Atas yang secara effort, saya tahu perjuangannya sangat pesat sekali dari SMK lain wujudnya. Kalau yang lain kan stuck, tinggal ini larinya kencang sekali. Saya baru ini muncul lantai 3 terus ada podcast, dan saya pertama kali diajak podcast.
agak bingung juga, makanya tadi saya tanya ini pertanyaannya boleh dibocorin dulu ya. Nah, saya kira Samsung kita akan berusaha kontribusi dengan mitra kita, partner kita, sekolah menengah kejuruan binaan kita dengan berbagai macam yang sangat update dengan teknologi. Samsung secara ekosistem bergerak di mana, harusnya itu yang nanti akan coba digali. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nantinya apakah untuk program Samsung Tech Institute ini masih terus mengejar mitra dengan sekolah yang lain Pak? Oke, kalau untuk Jawa Tengah dan Jogja tidak. Tapi untuk di daerah-daerah yang masih kosong tetap kita kejar karena konsep kami supaya mendekatkan dengan service center dan memenuhi kuota-kuota itu. Nah, ini yang menjadi challenge. Ya kami berharap kolaborasi dengan SMK yang sudah ada kita maksimalkan. Ya jangan sampai, mohon maaf, ada peluang kebekerjaan di Yogyakarta, tapi yang mengisi SMK lain. Apalagi mohon maaf, non kelas Samsung. Nah, yang kelas Samsung pun, mohon maaf, tidak sedikit pun berminat. Bahkan lowongan itu sudah kita berikan informasi lebih awal. Nah, ini challenge kita. Nah, semoga saya berharap ini juga akan menambah keberhasilan program SMK Muhammadiyah 1 Wates dengan kelas Samsungnya, yaitu serapannya juga mulai luar biasa. Di service center ada, di toko ada, dan di mana-mana. Di semua ekosistem Samsung, ini SMK mana sih Muhammadiyah 1 Wates? Mungkin itu ya Pak untuk hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Siapa tahu nanti ruang podcastnya akan berbeda. Ya jadi lebih dingin kayaknya. Enggak. Siapa tahu nanti Samsung mau memberi sponsor. Gitu. Nah, kenapa kok saya bilang lebih dingin? Saya yang membuat hangat itu bukan suasananya. Ini saya baru pertama kali diajak podcast, mau ngomong apa coba? Gitu kira-kira. Demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Tito Sujatmiko selaku CEO dan founder PT Sugio Indonesia pada kesempatan hari ini. Semoga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan dapat terwujud dan juga SMK Muhammadiyah 1 Wates bisa terus berirama dengan Samsung Tech Institute seperti itu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tito Sujatmiko atas kehadirannya di SMK Muhammadiyah 1 Wates dan juga atas kesediaannya untuk berbincang-bincang di SMK Muhiwa Podcast seperti itu. Sampai bertemu lagi Pak di lain kesempatan, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.